paling nggak enak di hati itu, kemarin ada salah satu artis terkenal yang ngehujat saya, ngebentak saya di acara live gitu, aku sedih banget. Padahal, ya Allah, tapi nggak apa-apa Mbak. Kita tetap maju dan ya mungkin ini memang proses ya. Oke. Proses untuk Ini kenapa nih? Ada netizen yang bilang kenapa kok tiba-tiba menangis nih? Drama apa lagi kata si netizen. Oke, kebetulan saya juga menemukan sebuah video berikut ini. Kita simak baik-baik ya cuplikannya nih. Penyesalan selalu datang di akhir perbuatan. Belum pernah orang menyesal sebelum perbuatan. Oke, kaitkan dengan kejadian-kejadian yang saya tunjukin barusan. Asisten Pak YD menangis, lalu kemarin-kemarin juga sempat minta maaf, menyesal ya, dan lain sebagainya. Betul apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, penyesalan memang selalu di akhir kawan. Kalau ada di awal gak mungkin orang selalu melakukan kesalahan ya kan. Oke, kita akan bahas lebih lanjut ya. Kenapa kok asisten Pak YD tiba-tiba menangis histeris? Wah, histeris. Lebay banget Bang Mimin. Oke, jangan kemana-mana, tetap di sini di channel YouTube Albi dan Afrin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di sini di channel YouTube Albi dan Afrin, tempat informasi mengenai Leslar idola kita semua. Dan apa kabar teman-teman, para bunda-bunda, onte-onte yang kelangkar, semoga sehat selalu, lancar segala urusannya. Jangan pernah menyesal ya, karena memang penyesalan ada di akhir. Dan jangan pernah menyesal kalau misalnya berhadapan dengan warga plus 62 atau netizen plus 62. Apalagi kalau misalnya netizen tersebut ini ternyata adalah fans fanatik seorang artis. Dalam hal ini adalah Lesti Kejora. Lesti Kejora fansnya ini ya, fans base-nya ini terbesar di Indonesia kawan. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang bermain api dengan Lesti Kejora, itu biasanya berhadapan dengan para fans-fansnya, terutama para fans fanatiknya. Jadi wajar ya kalau misalnya tiba-tiba langsung drop ya, terus nggak bisa tidur nyenyak ya karena diserang secara masif oleh netizen, oleh fans dari Lesti Kejora. Ingat, itu bukan buzzer-nya Lesti, bukan suruhannya Lesti. Mereka itu real dari hati nurani, mereka hanya menunjukkan rasa cinta mereka ya untuk siapapun yang bagi mereka itu udah menyakiti Lesti mungkin. Jadi itulah konsekuensinya kawan ya. Salah satunya adalah apa yang dirasakan oleh asisten dari Pak YD. Dan ternyata asisten dari Pak YD ini baru-baru diwawancarai dan menangis kawan. Menangis dan menjelaskan sesuatu. Apakah itu nanti kita akan bahas ya. Tapi sebelumnya ini ada sebuah video nih buat teman-teman semua, yaitu ketika Lesti Rizky Bilar baru selesai nonton pertandingan sepak bola timnas yang melawan Cina, dan ini wow banyak banget yang langsung menghampiri, memvideokan. Kita simak ya. Sampai teriak gitu. Biasanya logikanya kalau nonton sepak bola yang ditunggu-tunggu atau mungkin diserbu kayak gini kan para pemainnya gitu ya, para pemain timnasnya. Nah ini Lesti Rizky Bilar Bang El kawan yang ditunggu-tunggu. Wih, kameranya, wartawan, para fans, ya penonton sampai berdesakan kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu bukti nyata bahwasanya yang sayang kepada Lesti dan juga Rizky Bilar, ditambah udah punya anak 2, semakin nambah fansnya gitu ya. Jadi siapapun yang mungkin melakukan atau bermain api lah gitu ya dengan Lesti Kejora, ya biasanya akan berhadapan dengan mereka. Itu yang teriak-teriak histeris itu loh kawan. Mereka yang sayang kepada Lesti dan Rizky Bilar. Oke deh, kalau ngomongin soal ini ya, soal siapa yang pernah bermain api dengan Lesti Kejora, mungkin bukan cuma Mbak berwarna hijau, Mbak baju hijau atau Pak YD, mungkin cuma bukan mereka, ada beberapa yang lain ya. Tapi berhubung ini yang sedang viral yaitu mengenai Pak YD dan juga asistennya. Ini kebetulan ada sebuah pernyataan ya ketika Mbak
berbaju hijau diwawancarai dalam sebuah podcast. Dia itu menangis kawan. Karena apa? Karena sakit hati sempat dibentak oleh salah satu artis. Siapa? Yaitu Ko Robian Onsu. Di acara Pagi-Pagi Ambiar ya waktu beberapa hari yang lalu. Yuk kita simak ya berikut nih videonya. Tapi yang paling nggak enak di hati itu, kemarin ada salah satu artis terkenal yang ngehujat saya, ngebentak saya di acara live gitu. Aku sedih banget. Udah pasti tahu dong siapa ya. Padahal saya sama Pak Yoni itu cuma mau ketemu Lesti doang. Oh, siapa? Kita kan di satu acara. Tapi nggak apa-apa Mbak. Kita tetap maju dan ya mungkin ini memang proses. Kita tetap maju pantang mundur gitu ya. Bagus. Ya. Proses untuk Pak Yoni bisa mendapatkan haknya. Oke. Proses untuk supaya saya menjadi yang lebih belajar bagaimana berhadapan dengan kamera dan lain-lain. Nah, itu yang bagus kalimatnya ya. Proses agar bisa belajar lagi di depan kamera. Mungkin kapan hari itu baru awal muncul di depan kamera, jadinya langsung ceplas-ceplos, bentak-bentak kayak gitu ngomongnya. Tapi kan dia itu artis terkenal, seharusnya kan tahu kalau di depan kamera lain. Kan saya juga udah buka. Oke, nah ini ada sebuah caption menarik nih. Asisten Yoni Dores buat gebrakan baru nih dengan pura-pura menangis saat diwawancarai. Gebrakan baru. Ia pura-pura sedih karena sudah dipermalukan di sebuah acara. Asisten Yoni tidak merasa bersalah pada Lesti, pura-pura nangis tapi nggak keluar air mata. Oke, kita akan balik lagi ya buat teman-teman semua, jangan kemana-mana, tetap di sini di channel YouTube Albi dan Alfrin. Menangis tapi nggak ada air matanya. Nah ini cocok ya, nanti dibuatkan lagu lagi Pak Yede. Lagunya itu Air Mata Yang Kering ya kan. Oke deh, selain itu juga ini kebetulan ada sebuah video atau tausiah dari Ustadz Abdul Somad. Kita simak baik-baik ya. Penyesalan selalu datang di akhir perbuatan. Belum pernah orang menyesal sebelum perbuatan berlalu. Selalu penyesalan di akhir. Di saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Apa kata mereka ketika melihat azab Allah? Rabbana, hai Tuhan kami, ya Rabb kami, absarna, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar suara tangisan, teriakan, pekikan di dalam neraka. Farji'na, kembalikan kami lagi ke dunia, na'mal salihah, kami ingin beramal salih. Inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Tapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna, karena dunia tak mungkin utuh semula, karena sudah menjadi sunnatullah. Nah sebenarnya Al-Quran pun juga memberikan sebuah gambaran bahwasanya penyesalan pasti berada di akhir ya. Bahkan ketika orang yang sudah sakaratul maut dan ditunjukkan azab-azabnya, mereka tuh menyesal banget, ingin hidup lagi di dunia. Mereka berjanji akan melakukan amal soleh, akan bersedekah, akan melakukan berbuat baik dan lain sebagainya. Tapi udah nggak bisa ya. Itu gambaran sebenarnya buat siapapun agar di dunia ini mumpung nyawa masih berada di dalam diri kita, agar benar-benar menjaga lisan kita, jari jemari kita. Ya zaman sekarang kan biasanya yang bikin owner itu jari jemari kita kawan ya, bikin hoax ya, sebar fitnah dan lain sebagainya. Nah biar apa? Biar nanti gak ketemu dengan yang namanya penyesalan. Kalau udah nyesel itu susah banget ya, susah banget kawan. Yang ada kita menangis ya, syukur menangisnya tulus sih, bukan gebrakan baru kata si netizen. Oke ya Robi, itu ya tausiah dari Ustadz Abdul Somad. Semoga saja ini bisa menjadi pelajaran buat siapapun, terutama buat yang barusan mungkin menangis ya, agar bisa menjadi pelajaran dan buat siapapun lah gitu ya. Oke, kita balik lagi kawan, buat teman-teman semua jangan kemana-mana, saya akan balik. Tetap ada sebuah cidukan-cidukan yang wajib saya tunjukin tentang Lesti Rizky Bilar, Bang El dan juga Lesti Ativana Bilar. Tetap di sini di channel YouTube Albi dan Alfrin. Oke, yuk kita simak dulu ya. Ini ada sebuah video terbaru. Entar dulu ya. Nah, ini tadi sudah waktu Lesti Rizky Bilar dan Bang El nonton sepak bola. Nah, ini jangan lupa ya buat teman-teman. Oke, reminder Dangdut Academy yang ke-7. Ini mulai Senin loh kawan ya. Mulai Senin hari ini 9 Juni 2025, Senin sampai Jumat pukul 7 malam.
di Indosiar ya. Siapa tahu awal opening nanti ada Bunda Lesti Kejora dan juga Rizky Bilar. Jangan lupa ya stay di Indosiar dan selain itu juga ada video yang lain. Nah ini Bunda Lesti Kejora bersama dengan Papa Bilar, Bang El dan juga Lesti Tivana Bilar. Masya Allah tuh ya. Yang digendong Bunda Lesti adalah Lesia, yang sama papanya adalah Bang El. Terus ini juga ada foto-foto kebersamaan nih, ada Bun Lesti, Rizky Bilar ya. Ini adalah review fashion outfit Idul Adha Leslar Family. Tapi next di konten selanjutnya saya akan bahas lebih lanjut mengenai ini ya. Oke, itulah informasi yang ingin saya sampaikan buat teman-teman. Silakan Anda bisa memberikan. Oh ya terakhir. Sorry banget ya. Sorry banget, masih ada nih, ada banget nih. Coba kita cek dulu ya. Ini ada bos nih yang lagi mengamati ketika ada presentasi tapi mengamati sambil tiduran gitu ya. Oke, kita simak ya. Oke. Mantep. Tuh bosnya tuh ya yang tiduran. Kalau itu kan bos ini apa bos yang ketiga. Bos yang pertama itu Bang El, bos yang kedua itu Lesia, bos yang ketiga itu Bang Bilar. Ini the real bosnya ya. Mengamati presentasi sambil tidur-tiduran. Wih, keren banget ya. Hitung kira-kira berapa ya? Oh Gitu. gitu. Oh dihitung. Labanya kira-kira berapa ya nanti project ini ya? Untung nggak ya kata si Lesi? Kurang nih. Kurang Gitu. Satu dua gitu. Sampai diliatin sama Pak Ferry itu ya. Aja. Oke. Masih bocil banget udah pinter nih ya. Bagaimana nanti kalau udah bertambah usianya nih kawan. Oke ya, itulah informasi yang ingin saya sampaikan buat teman-teman ya. Silakan Anda bisa berikan saran dan juga komentar mengenai topik dari tadi yang kita bahas bersama. Jangan lupa bantu subscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye bye semua.